Kalau tadi berbicara tentang tagar, saya paling tidak suka dengan kabur aja dulu. Kalau kita Oke. sebenarnya NTB ini harusnya kita bilang ekspor saja dulu. Ekspor saja. Ekspor saja dulu. Catat. Tepuk Ya, tangan. kenapa saya bilang demikian? Kita sebenarnya punya pengalaman banyak ya di sebelum-sebelumnya. Tahun 2008 itu yang kita kenal dengan global financial crisis itu. Saya sempat bertanya sebenarnya ke perusahaan PT Vina, dia penghasil makanan hasil olahan laut, kerupuk segala macam ya. Terutama dari sisi olahan laut. Saya tanya sama dia, bagaimana Pak dengan kondisi global financial crisis ini? Dia bilang cuma simple, sepanjang orang masih makan, produk kami tidak akan turun. Dan itu sebenarnya yang kita miliki di NTB ini. Kita punya banyak hal ya, ini pertanian ya, kita punya banyak, kita kuat di peternakan, kita kuat di vanili gitu, kemudian kita kuat di beberapa produk lain ada yang kita ekspor ya, kemiri, kemudian kelapa gitu ya. Nah ini yang salah satu tadi bagaimana kami melihat bahwa visinya gubernur ke depan sebenarnya kita bisa dukung. Kalau kita lihat sebenarnya di ekonomi kita ya, ekonomi NTB itu didominasi sebenarnya dengan pertanian 22%. Kemudian dilanjutkan dengan pertambangan yang sekitar 19 atau 20%. Dan kemudian perdagangan. Saya teringat, dan ini saya katakan ke teman-teman di assessment kami ya, bagaimana sebenarnya pertanian ini bisa memiliki peran yang besar di dalam ekonomi. Coba kalian lihat bagaimana negara bagian Texas itu hanya mengandalkan pertanian, peternakan pertama ya, peternakan dan pertanian itu dia juga bisa menjadi negara bagian yang memiliki penghasilan tinggi, termasuk di dalam ekonomi yang maju. Kenapa kita tidak memiliki visi yang sama? Karena perindustrian ya kita itu maksudnya saat ini kita industri kurang besar ya. Nanti akan dimulai dengan bagaimana aman melakukan hilirisasi ya. Nah itu sebenarnya kalau bisa saya katakan bahwa itulah bagaimana NTB itu mulai punya industri. Nah selanjutnya apakah ini bisa berkembang, tapi yang kita hadapi sekarang adalah yang pertama itu adalah pertanian. Selanjutnya juga nanti ada terkait sama pariwisata gitu ya. Tapi kalau kita concern pertama kita ya, bagaimana tadi saya bilang ekspor saja dulu, enggak kabur saja dulu gitu ya. Nah ini sebenarnya banyak loh, kita punya ikan gitu kan, punya tadi kemiri, punya vanili, kelapa juga, ini kemarin juga lapornya kita sudah mulai ekspor walaupun dalam bentuk masih butiran gitu ya, utuh. Tetapi itu merupakan harapan kita, dan pertanian ini inklusivitasnya tuh tinggi sekali sebenarnya. Kalau kita mau ngomong sektor mana yang paling banyak yang kurang mampu, pertanian. Banyak pekerjanya pertanian. Tetapi dia siapapun bisa sebenarnya terlibat ya. Kalau seperti di PT Aman pertambangan itu high tech ya, semua itu pasti diikuti dengan sumber daya manusia yang high quality, yang lama bersekolahnya itu pasti lebih dari 12 gitu kan. Kenapa? Karena dia industri teknologi tinggi pasti membutuhkan kemampuan skill yang tinggi juga. Dan ini mungkin bukan tidak terlalu banyak bagi kita ya, cuma memang secara umum itu akan ditransfer ke pemerintah. Nah pemerintah daerah tentunya yang melakukan transfer itu ke ekonomi masyarakat. Tapi kita kembali lagi tadi saya katakan,
visinya Pak Gubernur itu benar sekali bahwa semua itu harus ada ekosistemnya. Sama seperti pertanian yang kami lakukan gitu ya. Pemberdayaan yang kami lakukan itu dari hulu ke hilir. Jadi artinya sampai kita melakukan ekspor itu kita melakukan pendampingan. Bagaimana mereka memperoleh sertifikasinya, syarat-syaratnya misalnya syarat kandungannya tidak boleh mengandung logam berat misalnya. Kemudian sampai packagingnya juga kita lakukan pendampingan, kita cari. Kemudian juga terakhir yang kemiri itu sampai kita berpikir bagaimana sustainability dari ekspornya. Jadi kita harus menanam kemiri supaya tadi ekspor ini bisa terus kita layani. Karena kalau kita ngomong ekspor itu kita ngomong kuantiti yang harus kita sediakan secara stabil setiap bulan, setiap misalnya 3 bulan. Jadi itu memang harus kita lakukan. Dan ini kami di Bank Indonesia akan terus melakukan pendampingan ya, terutama untuk mendorong ekspor, karena kami di Bank Indonesia ini juga selain sebagai advisor-nya pemerintah di provinsi daerah, namun juga kita punya ada tujuan bagaimana kita memperoleh valuta asing. Jadi untuk menjaga nilai tukar kita perlu valuta asing dengan cara ekspor tadi. Dan ada satu lagi peran kami adalah bagaimana menangani inflasi terkait dengan pangan. Dan ini juga kita lakukan sama sebenarnya, semuanya itu ada ekosistemnya. Padi, bagaimana benih, penyediaan benihnya tadi. Kita pilih, kita bekerja sama dengan yang memiliki patennya untuk menyediakan benih ini ada di Nusa Tenggara Barat secara lokal, jadi seperti penangkar begitu. Kemudian bagaimana teknologi yang diterapkan ini tidak terlalu banyak mengubah gitu ya dari yang biasa dari petani lakukan, karena ini masalah tingkat adopsi dari petani juga dia tidak akan mau terlalu banyak. Terus kemudian kita juga mulai memikirkan bagaimana agregatornya, pasarnya kemana. Jadi memang kalau kita bilang bahwa Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.